Tawuran mengganggu arus lalu lintas di sekitar Tanah Abang. Yang invasinya hingga tersangka tindak pidana terorisme. Kembali lagi di Ener News. Mengapa kita harus mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Segala bentuk ancaman baik dari dalam negeri maupun di luar negeri dapat memecah belah bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan lagu dari Sabang sampai Merauke, dapat kita sadari bahwa betapa luasnya wilayah Indonesia. Selain itu, Indonesia mempunyai karakteristik wilayah yang unik, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Keberagaman yang dimiliki dari tiap-tiap pulau menyimpan potensi yang sangat luar biasa. Hal itu memberikan konsekuensi bahwa keanekaragaman ataupun kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi kebinekaan suku, bangsa, adat istiadat, dan sebagainya. Dengan kebinekaan tersebut dapat memecah belah persatuan Indonesia jika kita tidak waspadai. Oleh karena itu, segenap warga negara Indonesia harus mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa, mengatasi berbagai ancaman tersebut. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Anda tentu pernah melihat peta dunia. Dalam peta tersebut, Anda dapat menunjukkan posisi negara Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang. Negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial sebagai berikut. Yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara atau Asia daratan bagian utara dan demokrasi liberal di selatan. Yang keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosial di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Yang kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Dan yang terakhir, kebudayaan Indonesia di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Indonesia pernah diambargo dalam bidang ekonomi yaitu Amerika Serikat, yaitu tidak memberikan suku cadang pesawat F-16 dan bantuan militer lainnya. Karena pada saat itu Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Sanksi tersebut hanya diberlakukan kepada negara-negara yang tidak menjadi sekutu Amerika. Embargo ekonomi adalah keadaan di mana diputuskannya pasokan bahan atau peralatan tertentu yang mengganggu secara ekonomi negara yang diembargo. Ekonomi menjadi salah satu penentu posisi setiap negara dalam pergaulan internasional. Ancaman dalam bidang ekonomi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ancaman internal. Ancaman internal dapat berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Yang kedua, ancaman eksternal. Ancaman dalam bentuk eksternal meliputi kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, tidak siap menghargai globalisasi, dan tingkat ketergantungan pada pihak asing. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, diantaranya sebagai Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Yang kedua, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Yang ketiga, memperburuk proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam ranah sosial budaya, pengaruhnya adalah pada sikap dan gaya hidup. Indonesia sebagai bangsa timur sekarang malah banyak meniru budaya barat yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut selama ini.
Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Proses ancaman yang terjadi di bidang sosial budaya yang datang dari luar negeri adalah berawal dari media massa yang saat ini menjamur. Kemudian globalisasi membuat batas negara seperti tidak berguna lagi. Setiap informasi dapat dilihat dan diterima dalam waktu yang singkat, sehingga nilai budaya asli bangsa tergantikan oleh budaya yang datang dan dari luar. Ancaman dari luar sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Kedua, munculnya sifat hedonisme. Ketiga, adanya sikap individualisme. Empat, munculnya gejala westernisasi. Kelima, semakin pudarnya semangat gotong royong, kepedulian, solidaritas, dan ketidaksekawanan sosial. Dan terakhir, semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Tersebarnya dokumen-dokumen rahasia milik pribadi atau pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membuat ketidaknyamanan pada masyarakat. Kasus ini merupakan contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pengertian pertahanan dan keamanan, pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional, adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pemberontakan PKI di Madiun. PKI mengadakan pemberontakan pada tanggal 30 September 1948. Yang dikenal dengan gerakan G30S PKI, yaitu gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Pengertian. Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu idea dan logi. Idea berarti melihat, sedangkan logi berarti pengetahuan atau teori. Ancaman integritas nasional dalam bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Contoh ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi yaitu Perang Saudara. Kasus ancaman integrasi nasional dalam bidang politik. Politik uang atau money politics. Kasus korupsi yang menjerat sejumlah oknum pejabat pemerintah. Uang masih terjadi untuk menyelesaikan suatu perkara sehingga menjerumuskan dalam tindak korupsi. Politik SARA. Politik SARA adalah politik yang mengeksplorasikan perbedaan agama dan etnis bahkan ideologi. Politik oligarki. Politik oligarki adalah bentuk pemerintahan berikut sistem politik yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh suatu kelompok ataupun golongan masyarakat, baik dibedakan menurut keluarga ataupun kekayaan. Ini merupakan pelanggaran dalam hal demokrasi. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Bangsa Indonesia harus dengan cepat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil di dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik supaya menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Yang keenam, memperkuat posisi Indonesia di dalam kancah politik internasional. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri, sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat.
Yang kedua, pertanian menjadi prioritas utama. Yang ketiga, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Tidak bergantung badan-badan multilateral yaitu IMF, Bank Dunia, dan WTO. Selanjutnya, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang yaitu bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Di dalam menghadapi pengaruh luar yang bisa membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan serta keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan Tuhan dan dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, keseimbangan kemajuan lahir serta kesejahteraan batin. Strategi mengatasi ancaman pada bidang pertahanan dan keamanan, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta di dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara, yaitu Tentara Nasional Indonesia, terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ketiga, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat yang menjaga keamanan. Keempat, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keempat, sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta, bercirikan kerakyatan, kemestaan, dan kewilayaan. ATHG dalam membangun integrasi nasional. Ancaman, suatu hal atau upaya yang bersifat dan bertujuan mengubah kebijakan yang dilaksanakan secara konsepsional. Ancaman dapat berbentuk fisik atau non-fisik, baik secara terang-terangan atau secara tertutup. Indikator ancaman, invasi dan infiltrasi, kemajuan teknologi, transportasi, komunikasi dan informasi, eksploitasi sumber daya alam, penetrasi di bidang ekonomi, penetrasi ideologi. Tantangan suatu hal atau upaya yang bersifat atau bertujuan mengunggah kemampuan. Beberapa bentuk tantangan antara lain: percobaan invasi asing, korupsi, kolusi, dan nepotisme, kriminalitas, konsepsi. Hambatan hal atau usaha dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Beberapa bentuk hambatan antara lain konflik dan persaingan, penyalahgunaan narkoba dan minuman beralkohol, kriminalitas, kemiskinan. Konsepsi, gangguan, suatu hal atau upaya yang mengusik kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara RI. Beberapa bentuk gangguan: sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang beragam, sumber daya yang alam yang minus, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Sekian dari saya Dialog Hotengker dan terima kasih. Sekian dari Marsilia Singal, terima kasih. Sekian dari Cleverly Langitan, terima kasih. Sekian dari Stefano Puluhan, terima kasih. Tak terasa beberapa menit Alien News telah menemani pemirsa. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di Alien News selanjutnya.